Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, Jemaat Efata yang Tuhan Yesus kasihi, juga untuk semua kita yang setia mengikuti Efata Menyentuh Hati. Mengawali perjalanan kita di minggu yang baru ini, mari kita melandasinya di dalam kekuatan yang bersumber pada firman Tuhan. Kita berdoa. Mengawali langkah-langkah kami Bapa dalam perjalanan sepanjang minggu ini, kami membutuhkan kekuatan yang berasal dari Engkau saja. Kuasai hati pikiran kami dalam kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada semua kami melalui hamba yang sudah Engkau persiapkan. Kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengar. Amin. Mazmur pasal 105 ayatnya yang ketiga berkata kepada kita, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, Mazmur sejarah ini unik karena tidak menyebut-nyebut sama sekali nama Daud dan keturunannya sebagai Raja Israel. Mazmur ini ditulis pada permulaan masa sesudah pembuangan, ketika kerajaan Israel sudah hancur, tetapi umat Allah diizinkan oleh penjajah untuk kembali ke tanah perjanjian. Ada perasaan ketidakpastian dari umat. Apakah Allah akan memimpin mereka pulang ke negeri mereka sendiri? Pemazmur mengajak umat yang berada di persimpangan jalan itu untuk mengarahkan hati, pikiran, dan ibadah mereka kepada Allah dengan menggunakan berbagai kata kerja yang mengungkapkan aspek-aspek ibadah seperti bersyukur, mengingat, bermegah, mencari, dan sebagainya. Pemazmur ingin menggugah hati umat kepada perbuatan-perbuatan Allah pada masa lampau dalam kehidupan mereka. Betapa Allah telah menyatakan anugerahnya yang tidak pernah berhenti kepada mereka sejak permulaan sejarah bangsa ini. Bahkan sejak cikal bakal mereka dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Satu hal yang ditekankan berulang dalam setiap tahapan sejarah hidup umat kepunyaan Allah, bahwa Allah terus-menerus memberkati, bahwa Allah terus-menerus melindungi, bahwa Allah menyertai perjalanan hidup mereka. Sejak awal Allah telah mengingatkan dirinya dengan perjanjian kekal kepada umatnya melalui Abraham, bahwa merekalah pewaris tanah Kanaan. Perjanjian ini menempatkan Israel bukan hanya sebagai umat pilihan, tetapi juga umat yang diurapi, yaitu yang diutus untuk menjadi agen Allah dalam rangka menyatakan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Itulah sebabnya salah satu aspek ibadah adalah memperkenalkan Allah dan perbuatan baiknya kepada mereka semua. Melalui penyembahan yang benar, melalui ibadah kita yang tulus, ibadah kita yang sejati yang sudah kita lakukan, kita akan kembali memasuki minggu berjalan ini. Di dalam kita mau memasuki minggu berjalan ini, kita juga diingatkan kebaikan kemurahan Tuhan. Pada minggu-minggu yang lalu, bagaimana Allah memelihara kita sampai kepada minggu yang baru ini. Tentunya di dalam permohonan kepada Dia bahwa biarlah kita bersuka hati dikala kita mencari Tuhan.
Pembacaan ini mengingatkan kita kebaikan, kemurahan yang kita alami dalam hidup ini. Kita akan dimampukan untuk melewati tahapan-tahapan hidup ini ketika kita meletakkan hidup kita di dalam tangan pengasihan Allah yang berkuasa. Jadi, memasuki minggu yang akan kita tapaki bersama-sama, kita tapaki itu di dalam keyakinan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah tidak akan pernah menelantarkan kita. Allah ada di pihak kita. Tangan yang berlubang paku itulah yang akan terus-menerus menopang kehidupan kita. Tangan yang berlubang paku itulah yang akan menuntun kita berjalan sepanjang minggu yang akan kita lalui. Mari, jangan takut, jangan khawatir, jangan berputus asa ketika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah. Tapi bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Mazmur 105 ayatnya yang ketiga. Amin. Kita berdoa. Sertailah kami Tuhan dalam perjalanan kami, sehingga kami selalu dan senantiasa menceritakan kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kami ini. Amin.